pengkhianatan. Apa-apaan ini? Liri Wilona sembari menatap nanar ke arah dua sosok yang sangat ia kenali. Tanpa sadar Wilona mulai mencengkeram pegangan kopernya. Sejak menginjakkan kaki di kediaman peninggalan ayahnya ini, Wilona sudah mencurigai sesuatu yang janggal. Mulai dari dekorasi yang memenuhi setiap sudut rumah dan banyaknya orang yang berlalu lalang di mana-mana. Wilona tidak menyangka akan mendapat kejutan besar di hari kepulangannya dari dinas di luar kota. Hatinya mencelos melihat tunangannya dan kakak tirinya sendiri bersanding di pelaminan. Ternyata inilah alasan ibu tirinya memintanya kembali lebih awal. Tawa miris lolos dari bibir Wilona. Pandangannya pun mendadak buram karena air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Dadanya yang berdenyut nyeri terasa begitu sesak. Entah apa yang terjadi selama dirinya pergi. Hanya 2 minggu wanita itu pergi meninggalkan kota ini untuk urusan pekerjaan. Pantas saja tunangannya sulit dihubungi belakangan ini. Wilona berusaha memaklumi itu karena mengira sang tunangan sedang sibuk. Mungkin lebih tepatnya sedang sibuk mempersiapkan pernikahan dengan kakaknya sendiri. Padahal dirinya dan tunangannya berencana menikah di penghujung tahun ini. Ternyata kamu sudah datang. Kenapa hanya berdiri di sini? Seharusnya kamu langsung masuk dan memberi selamat pada kakakmu yang berbahagia hari ini, ucap Dian, ibu tiri Wilona yang kini berdiri di samping wanita itu. Wilona spontan menoleh ke samping dan ekspresi langsung berubah mengeras amarah yang sangat besar berkobar dari manik matanya. Kedua tangannya mengepal sempurna di sisi tubuhnya. Kenapa kalian tega melakukan ini padaku? Apa yang terjadi selama aku pergi? Cerca Wilona dengan suara tercekat. Wilona berusaha menahan air matanya yang terus mendesak keluar. Lah tidak boleh menangis di sini dan menunjukkan seberapa hancurnya perasaannya. Wilona tidak bisa menunjukkan kesedihannya di hadapan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Mereka akan semakin bahagia melihatnya hancur. Dian menampilkan ekspresi berpura-pura sedih. Maafkan ibu yang tidak bisa memberitahu kabar bahagia ini sejak awal. Kami memang berniat memberi kejutan untukmu bagaimana? Apa kamu menyukai kejutan yang kami berikan? Deru napas Wilona berubah memburu. Wajahnya memerah menahan amarah. Apa yang kalian inginkan sebenarnya? Kenapa kalian tega menusukku dari belakang? Desis Wilona penuh penekanan. Kamu yang terlalu naif selama ini. Sayang, lihatlah. Mereka berdua saling mencintai, kamu yang tidak bisa melihat itu. Tutur Dian seraya menggandeng lengan Wilona dan memaksa wanita itu kembali menatap pengantin yang sedang berbahagia di atas pelaminan. Benar. Wilona dapat menemukan binar kebahagiaan yang terpancar dari wajah tunangannya. Lebih tepatnya mantan tunangannya. Lah tidak sudi menyebut lelaki itu sebagai tunangannya. Lelaki yang sangat dirinya cintai telah mengkhianatinya dengan cara yang sangat menjijikkan. Tak kuat terlalu lama menatap pemandangan yang membuat hatinya hancur berkeping-keping, Wilona langsung mengalihkan pandangan. Menyaksikan kebahagiaan yang terpampang di hadapannya sama saja dengan menabur garam di atas lukanya. Sepertinya kamu ingin berlama-lama di sini. Kalau begitu, lebih baik kita pergi ke tempat lain, ada sesuatu yang ingin ibu tunjukkan padamu. Setelah mengatakan itu, Dian langsung menarik Wilona menjauh dari sana. Wilona berusaha melepaskan cekalan Dian. Namun, wanita parubaya itu malah semakin mencengkeram erat tangannya. Wilona dipaksa melangkah menuju halaman samping rumah itu yang sangat sepi. Hanya ada seorang pria bertubuh kekar yang membawa map berwarna merah di sana. Cepat kamu tanda tangani berkas itu. Perintah Dian sembari memberikan map dari anak buahnya kepada Wilona. Bola mata Wilona melebar sempurna setelah membaca sekilas isi dari dokumen yang Dian berikan padanya. Dalam dokumen tersebut tertera jika dirinya akan memberikan seluruh harta peninggalan sang ayah kepada ibu dan kakak tirinya. Wilona kembali menutup map itu tanpa memedulikan perintah ibu tirinya. Lah mengangkat kepalanya dan melayangkan tatapan nyalang kepada wanita parubaya itu.
Ibu ingin aku menandatangani berkas ini. Jangan harap. Sampai mati pun aku tidak akan pernah melakukannya. Wilona langsung melemparkan map di tangannya ke lantai dan mendorong ibu tirinya. Tanpa membuang waktu lagi, Wilona berlari sekuat tenaga. La tidak akan membiarkan ibu dan kakak tirinya menguasai harta peninggalan ayahnya. Sudah cukup dirinya yang dibodohi oleh mereka selama ini. Wilona terus memacu langkahnya secepat mungkin. Bola matanya bergerak liar menatap sekelilingnya. Berharap bisa bertemu dengan siapapun yang bisa menolongnya. Wilona yakin ibu tirinya tidak akan berani melakukan apapun saat ada orang lain di sekitar mereka. Sayangnya, jalanan yang ia lewati begitu sepi. Wilona, jangan coba-coba melarikan diri, seru Dian yang sedang mengejar Wilona. Mendengar seruan itu membuat Wilona berlari semakin kencang. Wanita yang tidak memperhatikan jalanan di sekitarnya itu tidak menyadari adanya jalan yang berlubang di depannya. Akibatnya, ia nyaris jatuh terjerembab di sana. Untung saja ia sempat bertopang pada tembok di sampingnya. Ringisan pelan lolos dari bibir Wilona. Sebelah high heels-nya patah dan sepertinya kakinya terkilir. Ia berusaha menegakkan tubuhnya kembali meskipun agak sulit. Sebelum Dian dan anak buah wanita parubaya itu berhasil menyusulnya, ia harus pergi dari sini. Panasnya aspal langsung beradu dengan telapak kaki Wilona yang kini tidak dilapisi apapun. Perih, panas, dan denyut nyeri bercampur menjadi satu. Namun Wilona masih terus berlari secepat mungkin tanpa memedulikan kakinya yang terluka. Tak ingin sang ibu tiri dan anak buah wanita parubaya itu kembali menangkapnya. Aku harus berlari kemana lagi? Gumam Wilona sembari mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Wilona menatap hamparan semak belukar di hadapannya dengan sorot gamang. Karena tidak memperhatikan kemana kakinya melangkah, Wilona salah mengambil arah dan kini malah terjebak di jalan buntu. Hanya tanah lapang penuh semak belukar di hadapannya. Ini satu-satunya jalan yang bisa Wilona lalui. Seingatnya hamparan tanah tak terawat ini terhubung dengan area perkampungan yang berada di belakang kompleks perumahan tempat tinggalnya. Wilona menoleh ke belakang dan mendapati sosok Dian yang sudah terlihat di ujung jalan. Tanpa berpikir panjang, wanita itu langsung berlari menerobos semak belukar di depannya. Beberapa kali kakinya tergores ranting kering juga duri-duri tanaman liar. Sepertinya mereka sudah tidak mengejarku lagi. Monolog Wilona setelah berhasil melewati semak belukar itu. Wilona menghentikan langkahnya sejenak. Kakinya terasa sangat kebas. Belum lagi perih yang terasa di mana-mana. Wanita itu menyeka keringat yang membasahi wajahnya sembari mengatur napasnya ketika hendak melanjutkan langkah. Ia malah jatuh terjerembab di tanah. Kedua lututnya yang bergesekan dengan aspal langsung mengeluarkan darah segar. Ia berusaha bangkit, tetapi akhirnya terjatuh lagi. Di saat yang sama, sebuah mobil melaju kencang dari arah berlawanan. Wilona pikir hidupnya akan berakhir ketika mobil itu menghantam dan meremukkan tubuhnya. Namun kedatangan seseorang yang tiba-tiba menarik tubuhnya ke pinggir jalan berhasil menyelamatkannya dari maut. Tubuh Wilona bergetar ketakutan. Sedangkan sorot matanya masih tertuju ke arah mobil yang nyaris menabraknya. Mobil yang kini masih melaju kencang itu terlihat semakin menjauh dan akhirnya menghilang di ujung jalan. Tak ada tanda-tanda akan berhenti dan sekadar melihat kondisinya yang nyaris tertabrak. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu sudah kehilangan akal? Ingin mengakhiri hidupmu sendiri? Bentak seorang lelaki yang baru saja menolong Wilona. Suara bariton yang menggelengar itu sukses membuyarkan lamunan Wilona. Wanita itu spontan menoleh dan matanya membulat sempurna melihat siapa yang berada di hadapannya. Kak, kamu kenapa kamu ada di sini?